Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Upang Rohimat MSI. Materi yang akan kita presentasikan yaitu mengenai dinamika dan perjuangan mencapai kemerdekaan, mewujudkan NKRI yang demokrasi, adil dan makmur. Selanjutnya, kelompok 2 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing kerjasama dalam memenuhi tugas ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Adapun saya sendiri, Wapi Kisidarina dengan NIM 01423-1CO02123 sebagai moderator pada presentasi ini. Lalu pemateri pertama Ade Apua dengan NIM 0142S1CO22027. Pemateri kedua Api Patul Apia dengan NIM 0142S1CO22024. Pemateri ketiga Siti Masito dengan NIM 0142S1CO22015. Pemateri keempat Nurmala Salih Permara dengan NIM 014S1CO22022. Pemateri terakhir JT Amani dengan NIM 014S1CO23013. Adapun 4 submateri yang akan kita bahas, yaitu materi pertama tentang pengertian NKRI, materi kedua tentang dinamika perjuangan Indonesia mewujudkan NKRI, materi ketiga fungsi dan tujuan NKRI, dan materi yang terakhir cara menjaga keutuhan NKRI. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Ade Apua. Perkenalkan, nama saya Ade Afwa sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita bisa singkat NKRI, merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang NRI tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga adalah negara yang dimana dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, serta adat istiadat. Selanjutnya yaitu dinamika perjuangan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia masa periode 1945 sampai 1949. Periode ini menjadi tahun bersejarah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu Indonesia berhak menentukan sendiri sistem pemerintahan tanpa campur tangan pihak lain. Pada periode ini juga dasar negara Indonesia yaitu undang-undang menjadi konstitusi pertama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa periode ini juga Undang-Undang 1945 menegaskan beberapa hal tentang negara Indonesia, yaitu yang pertama, susunan bentuk negara ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2. Ketiga, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. Keempat, lembaga-lembaga negara menurut konstitusi pertama terdiri atas MPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Mahkamah Agung atau MA. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Api Patul Alpiah. Baik,
Saya Afifatul Alfia. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dinamika perjuangan Indonesia mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1949 sampai 1950. Pada periode ini, Indonesia lahir kembali dengan nama Republik Indonesia Serikat, dikenal dengan nama RIS. Pada masa ini, hukum dasar yang digunakan adalah Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Selanjutnya, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, pemerintahan konstitusi RIS tidak lagi berjalan dengan baik. Karena negara RIS bukan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai muncul tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Sementara atau lebih dikenal dengan nama UUDS 1950. Perubahan ini menggantikan konstitusi RIS. Selanjutnya periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pada periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia pada saat dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Siti Masito. Nama saya Siti Masito sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Masa periode 1966 sampai 1998. Insinyur Soeharto menjadi ikon periode 1966 sampai 1998. Sebab masa itu Insinyur Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Periode ini dikenal dengan Orde Baru. Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Insinyur Soekarno yaitu masa Orde Lama. Dalam jangka waktu 1966 sampai 1998, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun beberapa hal terjadi. Bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela, Indonesia masih mempertahankan bentuk negara kesatuan dengan perkembangan jumlah provinsi. Pada tahun 1967, Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1969, Irian Barat secara resmi menjadi Provinsi ke-26 Indonesia. Tahun 1969 sampai 1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, 2 diantaranya berstatus daerah istimewa yaitu Aceh dan Yogyakarta, dan 1 berstatus daerah khusus ibu kota yaitu Jakarta. Tahun 1976, Timur Timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai Provinsi ke-27. Selanjutnya, masa periode 1998 sampai sekarang. Tercatat dalam sejarah, mahasiswa mengupayakan sebuah perubahan. Mereka beriring bersatu padu menduduki gedung kura-kura untuk meluluskan beberapa tuntutan. Mereka menyebutnya tuntutan reformasi. Oleh karena itu, periode 1998 sampai sekarang dikenal dengan reformasi. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena pada Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dalam artian pada kenyataannya bukan pada tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas, dalam artian menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara. Negara yang belum cukup didukung dengan kekuasaan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi perkembangan aspirasi, dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap mempertahankan susunan kenegaraan yaitu state struktur kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI.
dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini terjadi perubahan provinsi negara pada tahun 1999. Timur-Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB, hingga merdeka penuh pada tahun 2002, dan Indonesia memiliki 26 provinsi. Selanjutnya, materi keempat akan disampaikan oleh Nurmala Sari Permana. Baik, saya Nurmala Sari Permana sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan NKRI. Fungsi dan tujuan NKRI. Fungsinya untuk membentuk kelembagaan negara, membuat undang-undang dasar, menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara, membuat undang-undang dan peraturan-peraturan umum, pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara, pertimbangan, pemerintahan menyelenggarakan kemakmuran, kehakiman, dan perencanaan atau kegiatan pembangunan negara. Tujuannya, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, dapat diketahui bahwa tujuan NKRI ialah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Zeta Amani. Saya Zeta Amani sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang cara menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mempertahankan dan menjaga keutuhan negara. Pada proklamasi 17 Agustus 1945, menandai lahirnya bangsa Indonesia. Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Adapun, cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama, cinta tanah air. Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang kedua, sikap rela berkorban. Rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dan yang terakhir, membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Meskipun di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, tetapi mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Maka, membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara itu sangat penting. Sekian materi yang disampaikan dari kelompok 2. Berikut saya paparkan kesimpulan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum, yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa, yaitu Indonesia. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kelompok 2. Wassalam.